Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Yang saya hormati para asatid yang dimuliakan Allah. Pertama, kami menyampaikan bahwa manusia itu di dalam Al-Quran dengan sebutan insan terdapat 65 kali. Kata insan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali itu banyak diantaranya itu hal-hal yang tidak baik. Temanya banyak yang tema-tema tentang keburukan manusia dan kekurangan manusia. Sebagai contoh, kata insan dalam tema yang kekurangan secara fisik, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakanlah manusia itu secara kodrat itu memang lemah, mulai dari lahir meskipun punya fase kuatan summa ba'da quwatin dha'fa wa syaibah, kemudian lemah, tapi secara utuh manusia itu lemah. Kelemahan manusia diantaranya adalah fisik, kemudian kelemahan itu bisa mental dan karakter. Dikembangkan lagi kelemahan karakter atau tipologi watak. Wa kanal insanu ajula, manusia itu karakternya secara umum terburu-buru, tergesa-gesa, terburu-buru, gegabah, dipanjangkan lagi sembrono. Kemudian kelemahan lagi berkembang, dari lemah menjadi terburu-buru, ialah kelemahan dalam perilaku, yaitu doluman jahula wa hamalahal insan innahu kana doluman jahula, mudah melakukan kedoliman, mendolimi diri sendiri, mendolimi waktu, mendolimi rezeki, mendolimi nikmat Allah, mendolimi orang tua, bahkan mendolimi agamanya sendiri. Doluman.
Kemudian jahulan, kelemahan intelektualnya, yaitu sedikit ilmu, mudah bodoh. Meskipun pintar, tapi kebodohannya itu bisa muncul sewaktu-waktu. Sudah berapa itu kelemahan manusia itu? Ajulan, duluman, jahulan. Kemudian kelemahan dalam berinteraksi sesama manusia. Manusia ini punya kelemahan yang sangat berbahaya ketika berhubungan dengan manusia. Apa? Dalam Al-Quran, kalla innal insana layadgha. Kalla innal insana layadgha. Sesungguhnya manusia itu mudah melakukan tughyan. Tagha dalam Al-Quran ada yang berbentuk fi'il madhi. Taghal ma'u dalam Al-Quran. Taghal ma'u, airnya melampaui batas. Ada yang berbentuk fi'il mudhari', la yadgha. Ada tagha, lamma taghal ma'u, itu tagha. Kemudian ada fi'il mudhari' yadgha. Kemudian ada bentuk masdar fi dughyanihim ya'mahun. Kemudian ada yang bentuk taghut wa abada taghut, ya. Jadi ada tagha, kemudian yadgha, kemudian tughyan, kemudian taghut. Nah, ini bisa dilakukan oleh manusia, menganiaya, melampaui batas. Maka manusia ini bisa menganiaya sesama manusia. Bahkan manusia yang menganiaya manusia itu meskipun adalah satu rahim secara genetik, satu rahim secara biologis, itu bisa terjadi. Orang tua tughyan kepada anaknya, anaknya tughyan menganiaya kepada orang tua, termasuk menterlantarkan, atau dalam bahasa Arabnya itu khidlan. Jadi menterlantarkan itu bahasa tepatnya adalah khidlan. Khidlan itu orang tua menterlantarkan anaknya, anaknya menterlantarkan orang tua. Khidlan ini termasuk penganiayaan. Di antaranya orang tua menterlantarkan pendidikan anaknya, menterlantarkan mental anaknya, anaknya menterlantarkan orang tuanya, bahkan sesama lingkungan menterlantarkan. Itu terjadi khidlan karena manusia punya potensi tagha, menganiaya. Dia mudah menterlantarkan sesama. Kalau baik-baiknya tetap ada loh manusia, ya. Saya ini tidak bahas baiknya dulu. Kalau baik-baiknya tetap banyak manusia itu, ya. Tetap banyak. Cuma kata insan 65 kali itu hampir rata-rata tentang keburukan manusia. Saya pernah melakukan penelitian, hampir rata-rata tentang keburukan manusia. Tidak sedikit 65 kata insan dalam Al-Quran.
Nah, di antaranya itu khidlan atau ketelantaran itu dibagi menjadi 3. Menterlantarkan yang disebut adalah nafkah lahiriah, seperti menterlantarkan tidak menafkahi uang, tidak memberi makan. Nah, itu disinggung oleh Al-Quran, yaitu wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Orang itu punya potensi tidak punya dorongan, tidak punya kesadaran untuk membantu makannya orang miskin, menterlantarkan secara lahiriah. Kemudian menterlantarkan secara pendidikan, Habib Zain bin Ibrahim bin Simit Madinah Al-Mu'ammar, kalau masih hidup itu Al-Mu'ammar ya. Kalau ulama masih hidup itu dalam tradisi hadis diberikan kata apa? Al-Mu'ammar. Al-Mu'ammar Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau menceritakan ada orang tua itu melapor kepada Umar bin Khattab akan anaknya yang tidak terdidik. Anaknya itu nakal, tidak sopan, tidak berpengetahuan, tidak beradab, tidak berilmu. Orang tuanya lapor kepada Umar bin Khattab. Setelah lapor, anaknya dipanggil oleh Umar bin Khattab. Itu diceritakan oleh Habib Zain ya. Saudara anaknya ya, katanya saudara ini tidak sopan, tidak berilmu, nakal. Anaknya ditanya oleh Umar. Kata anaknya, bagaimana saya tidak nakal? Orang tua saya ngasih nama saya saja, namanya nggak bagus, Wawung. Jadi namanya itu Ju'lun. Ju'lun itu apa? Wawung yang merusak kelapa itu. Apa itu orang Jawa? Wawung ya? Itu namanya. Saya dikasih nama bapak saya Wawung. Lah ini kan tidak berdidik. Yang kedua, bapak saya memilih istri yang melahirkan saya zinji. Zinji itu maaf bukan berarti kita ras ya, jangan tidak semua ya. Zinji ketika itu, kalau sekarang banyak orang kulit hitam pinter banyak sekali ya. Zinji ketika itu kan menjadi banyak kritikan ulama. Imam Syafi'i sendiri sering mengkritik Zinji, yaitu kaum kulit hitam negro terutama di tepi-tepi sungai Nil di daratan Sudan terutama, bahkan disebut Sudan itu hitam, banyak orang Zinji. Nah, kalau dijamakkan Zunuj. Ini ibu saya, ibu biologis saya, ibu kandung saya itu orang Zinji yang tidak berpengetahuan, tidak beradab. 2. Yang ketiga, bapak saya tidak pernah menitipkan saya mondok ngaji, madrasah, majelis ngaji, halaqah.
dikenalkan kiai, dikenalkan ulama. Bapak saya tidak pernah memperkenalkan itu. Nah, ini berarti diterlantarkan, ya, diterlantarkan oleh orang tua. Maka terjadi anak ini tidak bagus secara mental karena tidak berpengetahuan, maka muncul jahula, kebodohan. Orang tuanya doluma, kan disebut doluman jahula, anaknya yang jahula, ayahnya yang doluma. Nah, ini termasuk menterlantarkan. Kemudian ada lagi, orang diterlantarkan karena adalah alal insaniyah, tidak adanya humanisme atau dimatikan nama baik manusianya, atau istilah psikologinya adalah dehumanisasi. Atau dehumanisasi itu kebaikan manusianya dihilangkan. Misalnya yang kebaikan manusianya dihilangkan. Ada orang baik, sebetulnya dia tidak bersenjata. Tidak bersenjata karena dia tidak ahli senjata, tidak ahli bom, tidak punya niatan menteror, tidak ada niatan untuk destruktif perusak, tidak ada niatan untuk buat kaum separatis, memberontak, sama sekali. Cuma dia adalah muslim taat. Kemudian ada orang yang sentimen dengan orang muslim, orang ini dehumanisasikan, orang ini adalah teroris, padahal tidak. Nah, ini namanya diterlantarkan mentalnya dengan dihilangkan nama baiknya. Dihilangkan apa nama baiknya. Sebetulnya orang baik, tapi dihilangkan nama baiknya. Ini pernah terjadi Imam Bukhari. Jangankan kita orang biasa, ya, orang besar, ya Allah. Imam Bukhari disebutkan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra As-Subki, Imam Bukhari itu ketika beliau meluncurkan Sahihul Bukhari di majlis-majlisnya, ribuan orang mengaji, ribuan, puluhan ribu, bisa ratusan ribu, banyak orang berbondong-bondong untuk mendengarkan Sahih Bukhari atau hadis yang disampaikan oleh Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Bukhari. Tapi suatu ketika beliau masuk di satu negara, beliau dimunculkan dehumanisasi, nama baiknya dihabisi, istilah sekarang dibully, padahal orang baik-baik. Imam Bukhari pernah dibully, didehumanisasi, dihilangkan nama baiknya, langsung bukan hanya puluhan ribu, langsung tinggal beberapa orang yang ngaji Imam Bukhari. Itu pernah terjadi. Itu orang besar, ya, orang besar. Nabi Nuh alaihissalam mengalami hal yang sama seperti Imam Bukhari, yaitu dia direndahkan. Da'autu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh dalam Al-Quran
Ta'autu qaumi lailan wa naharan, aku berdakwah, aku mengajar ngaji pada kaumku lailan wa naharan. Kalau orang Jawa kan siang dan malam, kalau Qur'annya malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara, aku ajak semakin lari, aku ajak semakin lari. Akhirnya hanya mendapatkan berapa puluh orang beliau mengislamkan kaumnya itu. Tidak kurang dari 950 tahun. Falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Tidak kurang dari 950 tahun beliau berdakwah, tapi hanya menghasilkan sedikit orang. Karena apa? Direndahkan. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum araziluna. Itu kan inko itu dalam Al-Quran. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum araziluna. Yang menjadi santrimu Nuh orang-orang rendah di antara kita. Itu pernah. Yang menjadi santrimu wahai Nuh hanya arazil, orang-orang rendah. Akan tetapi, ketika Sahihul Bukhari membahas tentang dakwah bagian pertama tentang Abu Sufyan, di situ Abu Sufyan diinterogasi oleh raja kafir Hercules atau Herakles. Gimana pengikutnya Muhammad? Orang kaya atau orang miskin? Beliau jawab, du'afa'uhum, rata-rata orang lemah, berarti orang miskin. Oh, kata rajanya, oh gitu ya. Pengikut Muhammad rata-rata orang kaya atau orang miskin? Du'afa'uhum, orang-orang lemah. Kemudian ditanya, semakin militan atau semakin mundur? Semakin militan. Nah ini berarti meskipun bukan orang kaya yang santri-santrinya Rasulullah, tapi tidak menjadi hina, tapi menjadikan mereka mulia. Meskipun rata-rata santrinya Rasulullah itu du'afa. Sampai ada sahabat Nabi yang dikumpulkan di teras masjid yang dikenal dengan Ashabus Suffah, yaitu sahabat yang tidak punya rumah, tunawisma, tidak punya rumah, tidak punya apa bisnis, tidak punya usaha. Rata-rata mencari kayu di hutan, orang-orang miskin, ngaji pada Nabi. Di situ tidak kurang dari 450 orang yang namanya Ashabus Suffah. Bagaimana mereka? Mereka tidak hina meskipun mereka fakir miskin. Fakir miskin semua itu. Alumninya siapa? Alumninya hebat-hebat. Abu Dar, Bilal, seperti Abu Hurairah, itu alumni Ashabus Suffah, orang-orang miskin di sana. Itu alumninya hebat-hebat, tokoh-tokoh hadis dan tokoh-tokoh besar, alumni Ashabus Suffah, dan mereka ini bukan orang kaya. Jadi sempat direndahkan ketika orang Quraisy memandang. Sempat direndahkan ketika Nabi Nuh berdakwah, tapi begitu terjadi badai tufan, yang selamat adalah mereka yang direndahkan. Ketika Futuhul Islam atau disebut dengan Futuhul Buldan. Futuhul Buldan itu kitab tentang penyebaran agama Islam yang disebut dengan ekspansi Islam ke berbagai negara, karya Al-Baladuri. Ya, Futuhul Buldan karya Al-Baladuri. Al-Baladuri tahu? Baladur itu ulama yang jual jambu mente. Tahu jambu mente? Nah itu Baladur itu jambu mente. Jadi Al-Baladuri
Itu ulama yang jualannya jambu mente, punya kitab namanya Futuhul Buldan. Gimana luar biasa sahabat yang miskin-miskin itu yang dulu direndahkan mencapai Persia. Amrun bin As bisa membuka Mesir, kemudian Sayyidina Ali bisa menata Irak, Muawiyah menata Syam. Masya Allah, luar biasa. Itu orang-orang yang dulu direndahkan, orang-orang yang dulu dianggap tidak bermartabat. Jadi justru banyak orang yang direndahkan dimuliakan oleh Allah. Yang sedih itu yang rendahnya itu asli direndahkan Allah, itu memang nggak bisa mulia. Karena Al-Quran mengatakan wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan barang siapa yang direndahkan Allah nggak bisa diusahakan menjadi mulia, karena Allah langsung yang merendahkan, tidak bisa dijadikan mulia. Ini adalah ada namanya kedoliman dalam pendidikan, kedoliman dalam mental ya. Satu nafkah lahir, kemudian kedoliman terhadap wilayah mental, yaitu wilayah namanya adalah wilayah ma'ani. Kalau tadi wilayah madiyah ya, wilayah infak, nafkah itu wilayah madiyah. Nah, kemudian ini wilayah ma'nawiyah ya, wilayah mentalitas ya. Tughyan manusia menganiaya, ada wilayah madiyah materi, kemudian wilayah mental. Yang ketiga adalah, nah ini yang lebih berat lagi ya, yaitu direndahkan manusia. Direndahkan manusia ini karena apa? Karena manusianya ini punya kelebihan satu sisi, punya keburukan di sisi yang lain. Ini muskilah. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, alim kikir, bodoh dermawan, mana yang lebih mulia? Di kampung ya, di satu desa ada ustadz alim sekali, tapi kikirnya minta ampun. Yang satu orangnya itu awam sekali, nggak pernah sholat, dermawan dengan masyarakat. Mana yang lebih disukai? Yang lebih dimuliakan? Nah ini terjadi. Satu sisi mestinya dia dimuliakan karena berilmu, tapi sayangnya satu sisi dia tidak bisa dimuliakan karena kekikirannya. Satu sisi bang dia itu rendah karena tidak berilmu, jahula. Tapi satu sisi dia dimuliakan Allah. Karena apa? Karena dermawannya. Nah ini namanya sirrun min asraril asma'il husna. Rahasianya asma'ul husna di situ. Kenapa keajaiban wali itu kok munculnya dari asma Allah karim? Maka karomah, tidak yang lain. Kok enggak izzah? Kemuliaan wali adalah izzatul aulia. Enggak ada orang bilang izzatul aulia, tapi karomatul aulia, dari kata karim. Kok enggak dari apa ya, mulkul aulia, wilayah kerajaannya para wali, atau uluwul aulia dari asma Allah al-ali misalnya, konda, tapi dari karimnya Allah. Nah ini yang menjadi masalah, itu karim itu adalah mulia dan dermawan. Karena untuk disebut
mulia itu harus ada dua kutub, ada mukram, ada mukrim. Ada kalimat subjeknya yang memuliakan, mukrim. Ada kalimat objeknya, isim maf'ulnya, mukram, dimuliakan. Dan perlakuannya adalah ikram, ya kan? Ada mukrim, ada mukram, ada ikram. Memuliakan orangnya, dimuliakan, dan ikram perilaku memuliakan. Kalau surat Yasin adalah berbicara tentang orang-orang yang dihormati, wa ja'alani minal mukramin, ya kan? Wa ja'alani minal mukramin. Kalla balla tukrimunal yatim, balla tukrimunal yatim. Saudara tidak ikram kepada anak yatim. Nah, ini dibutuhkan mukrim, dibutuhkan ikram, dibutuhkan mukram. Nah, berarti tidak bisa kita mulia sendirian. Itu yang muliakan siapa? Kita tidak bisa disebut hina kalau sendirian, karena nggak ada yang menghina. Kita tidak bisa disebut rendah secara sosial, ya, bukan di mata Allah, ya. Secara sosial kita tidak bisa disebut rendah karena kita memang tidak ada lingkungan manusia, tidak punya tetangga, tidak ada yang merendahkan. Nah, oleh karena itu pilihan kata karim ini penting sekali, karena lolosnya para walinya Allah menjadi walinya Allah itu ujian tes yang terberat adalah sahak, dermawan. Maka dalam Ikhya, majubilatil auliya illa ala sahak, tidak punya watak para walinya Allah itu kecuali lomo, dermawan. Karena apa? Jaga-jaga. Kalau kita ini tidak begitu berilmu tapi lomo, masih dimuliakan orang. Kita berilmu tapi medit, malah nggak dimuliakan orang. Lebih parah lagi, bodoh medit. Aduh, akono hati ya, bodoh medit. Nah ini ya, wah ini penting sekali ya. Saya berikan contoh nanti. Al-Jahid, kalau ngaji tauhid, tokoh-tokoh Mu'tazilahnya siapa saja itu? Jahid. Nah. Kemudian Jubai, kemudian apa itu yang terkenal, Zamakhsyari yang punya tafsir Al-Kasyaf, yang punya kamus Asasul Balaghah, yang punya kitab sastra Rabiul Abrar. Al-Jahid itu tokoh Mu'tazilah yang punya kitab Al-Bayan wa Tabyin, yang punya kitab Al-Hayawan, yang punya kitab Al-Mahasin wal Addad, buruk dan kebalikan buruk. Nah, saya punya kitab semua itu yang saya sampaikan, dan Al-Jahid itu punya kitab yang aneh, judulnya Al-Bukhala, kumpulan tokoh-tokoh ulama yang medit-medit. Nah ini kan aneh. Al-Bukhala itu karyanya siapa? Al-Jahid. Saya tidak begitu suka membaca karena takut rasa ikram saya kepada ulama berkurang. Jadi saya punya kitabnya, cuma jarang saya baca karena nanti khawatir nanti kita hormat para ulama itu takdimnya, adabnya nanti kurang mengganggu lah. Ini jadi saya pernah sedikit melihat, begitu saya baca pas yang diserang Abul Aswad Ad-Du'ali, termasuk tokoh ulama yang medit.
Di situ disebutkan Abul Aswad Ad-Duali termasuk daftar tokoh ulama yang kikir. Dan kalau kita nanti masuk lagi banyak ulama-ulama di situ, akhirnya kita kan menggunjing ya dengan para ulama. Jadi saya nanti tidak baiklah membentuk kepribadian, nanti nggak baik. Jadi saya nggak saya pelajari dalam-dalam, tapi saya punya kitabnya itu, namanya Al-Bukhala karya Al-Jahid. Nah, oleh karena itu lomo itu penting. Maka Nabi ketika menyampaikan ilmu, la as'alukum alaihi ajra wa ma as'alukum alaihi min ajr. Saya tidak minta bayaran, saya tidak minta bayaran. Supaya ilmu itu disampaikan, beliau memberikan contoh kedermawanan. Kemudian apa itu, dia yang memberi itu terserah. Oleh karena itu mohon maaf saya tidak membeda-bedakan kiai-kiai pesantren itu secara etika luar biasa, karena sebegitu capek para kiai-kiai pesantren itu tidak pernah ada kata minta. Para kiai minta uang dalam mengajar kan tidak ada. Lain dengan pendakwah yang agak dekat ibu kota atau di dalam ibu kota. Tidak semua ya, tidak semua. Itu kan muruahnya sudah beda, tata keramanya sudah beda. Tapi kalau pendakwah itu dari pesantren, sampai hari ini saya bersaksi, para kiai, para ustadz, para bunyai sangat-sangat menjaga adab muruah. Sangat tidak ada kata dalam berdakwah itu minta, apalagi ada tarif dan sebagainya. Tapi kalau kota-kota besar lain. Nah, ini kan termasuk akhirnya lebih dimuliakan para kiai yang santun. Karena apa? Dia memakai la as'alukum alaihi min ajr wa ma as'alukum alaihi min ajr la as'alukum alaihi ajra. Itu diterapkan. Dia lomo dalam menyampaikan ilmu. Akhirnya secara natural dia dimuliakan masyarakat. Tidak dipaksa-paksa, orang itu secara natural memuliakan para ulama, memuliakan para kiai. Itu bedanya. Nah, memang kiai ini di desa itu kadang-kadang lebih makmur. Sebab apa? Ini sebab dia itu at-tawaddud ilan nas. Pulang dari pondok, ilmu tidak begitu banyak, tapi dia tahu teori Nabi Muhammad supaya tidak direndahkan orang adalah membuat orang itu suka dengan kita. At-tawaddud ilan nas nisful aqli. Separuh dari intelektual manusia adalah bagaimana kita ini disenangi orang tapi dengan jalan syariah. Disukai orang berarti kesantunannya terjaga, tidak menunjukkan tamak meskipun dompetnya bagus tapi tidak ada isinya. Meskipun dompetnya bagus, HP-nya ini ya Samsung yang mahal 3 juta tapi tidak pernah ada kautannya. Berjam-jam di warung rokok tetap eceran. Ini kan ada orang ya berjam-jam di warung tapi rokok tetap eceran. Cuma anak ini, ustadz ini di kampung at-tawaddud ilan nas, mudah disukai orang. Akhirnya apa?
Dia sampai capek, umroh terus dia. Karena bawa jamaah. Ziarah Wali Songo terus. Ilmunya begitu banyak, ilmunya ila hadrati. Ila hadrati. Ilmunya gak begitu banyak, ila hadrati. Tapi tidak direndahkan orang, tidak direndahkan orang ini. Bukan karena ilmunya banyak, karena tawaddud ilan nas. Catat ya, supaya tidak direndahkan orang adalah at-tawaddud ilan nas. Bagaimana membuat orang itu senang dengan akhlak kita, ini penting sekali. Nah, jadi lomo itu diantaranya supaya tidak direndahkan orang. At-tawaddud ilan nas, ilmu, ya kan? Nah, sekarang ini kita tahu ada ahli sastra Arab yang terkenal dulu sebelum nahwu muncul ya, sebelum ada Alfiyah, sebelum ada Ibnu Aqil, Mughnin Labib, Ashmuni, Hasya Ashmuni, Syudurud Dahab, belum ada itu ya. Itu pujangga nahwu dulu ya. Itu tokoh-tokoh dulu kan ada Mubarrid, Az-Zajjaj, itu tokoh-tokoh yang lebih tinggi, lebih lama ya. Itu aneh-aneh itu dia. Al-Mubarrid itu punya murid. Punya murid gak begitu punya uang. Ya kan, berarti dia klasifikasi orang miskin muridnya ini. Ngaji pada Mubarrid. Bacanya tidak mubarat, Mubarrid. Bukan mubarat tapi apa? Mubarrid. Nah, Mubarrid ini punya murid gak punya uang. Karena gak punya uang, ngaji kepada Mubarrid, dia harus menyiapkan uang. Karena Mubarrid itu per pelajaran itu durasi waktunya dihitung. Semakin lama bayarnya lebih banyak. Jadi ngaji kok rodok suwe, bayarnya akeh, sediluk bayar sithik. Itu Mubarrid. Terus terang aja ini ada itu. Ulama sebut namanya Mubarrid. Yang punya kitab namanya Al-Kamil lil Mubarrid. 2 jilid, Al-Kamil lil Mubarrid. Akhirnya santrinya, Masya Allah, saking kepingnya ngaji, dia orang secara duniawi dia rendah. Tapi supaya tidak direndahkan orang, dia cari ilmu. Akhirnya dia kerja di toko kaca. Toko kaca, bagian motongi kaca, bagian apa yang memotong kaca, menata-nata kaca, pokoknya pembantu toko lah ya, karyawan toko kaca. Akhirnya orang ini menjadi ulama, dikenal dalam dunia Islam Az-Zajjaj. Az-Zajjaj itu adalah orang yang kerja di kaca. Al-Misbah fi Zujajah. Zujajah itu kaca. Az-Zajjaj. Maka dia setelah menjadi ulama mengarang tafsir namanya Ma'anil Quran Liz-Zajjaj. Ada Ma'anil Quran Liz-Zajjaj. Luar biasa. Berarti kan dia berusaha supaya tidak terjadi diremehkan orang, dikerdilkan orang, dihina orang. Dia belajar ilmu, ngaji, sampai dimuliakan Allah dengan ilmu. Nah, ini ada kan ya. Kemudian ada lagi orang yang dimuliakan Allah bukan karena dengan ilmu, tapi karena dia itu adalah punya hati yang bersih. Nah, ini yang lebih hebat. Lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi, punya hati yang bersih. Kenapa? Dalam ilmu kedokteran itu ada istilah patologi ya.
Patologi itu ilmu mempelajari tentang penyakit. Saya peneliti Al-Quran. Saya ini orang peneliti Al-Quran. Saya kecil, mau usia berapa, remaja. Setelah saya belajar Al-Quran lama, tafsir Al-Quran lama, selesai sudah mulai dari hafalan Quran dan sebagainya, saya teliti. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada satu penyakit yang diabadikan Allah sampai di akhirat. Penyakit itu masih. Orang dikubur, orang mati masuk alam barzah, sudah tidak ada iri hati, tidak ada. Dikubur iri hati dengan siapa? Enggak ada. Orang mati masuk kubur sudah tidak punya sifat ria, pamer, tidak ada. Orang mati masuk dalam kubur sombong sudah nggak ada sombong, sudah nggak bisa sombong ya. Tapi satu penyakit itu masih apa? Dendam. Kok tahu? Nah ini kalau mempelajari Al-Quran itu harus mendalam ya. Karena ketika bangkit dari kubur, orang masih ada pengadilan Allah, faslul qada. Masih ada tuntut menuntut, ya kan? Antara madlum dan zalim, antara yang dihutangi dan yang dihutangi, antara yang dulunya digunjing dengan yang menggunjing. Ada kan? Pasti dendam masih ada, mangkel masih. Di alam barzah masih ada mangkel. Keluar dari alam barzah masih mangkel. Sampai amal ditimbang masih punya dendam. Melewati sirat masih punya dendam. Ajib, penyakit itu masih. Kok tahu? Al-Quran bicara. Begitu masuk surga, nah, baru kata Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut penyakit hatinya orang-orang yang sudah masuk surga ini, baru aku cabut penyakit dendamnya, baru bersih. Maka penyakit ini diabadikan dalam satu doa, wala taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ghillan lilladina amanu, dendam kepada sesama orang iman. Nah, kalau kepingin mulia, menjadi mulia secara natural dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ilmu sedikit, harta sedikit dan sebagainya, ujuk-ujuk dimuliakan. Kita gak mudah mangkal sama orang, itu mah mulia. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Siapa Abdul Razzaq? Guru Ahmad bin Hanbal di Sana'a. Abdul Razzaq As-Sun'ani, kitabnya namanya Musannaf Abdul Razzaq. Musannaf ada dua, Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razzaq. Dua-duanya pernah saya pelajari itu. Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya begini, ada sahabat Nabi. Sebelum dia lewat, Nabi mengatakan, nanti ini akan ada orang lewat calon surga. Mendadak ada orang lewat, sandalnya dicopot, dicangking gini, orang biasa, bukan orang yang kibarus sahabat besar, bukan. Dicangking di dalam masjid. Besoknya lagi
Nabi Muhammad SAW mengatakan akan ada orang lewat calon surga, orang itu lagi bawa sandal sederhana sekali. Besoknya lagi Rasulullah mengatakan akan ada calon surga lewat, orang itu lagi. Akhirnya sahabat yang dengar penasaran, ini orang kok hebat, 3 hari berturut-turut dikatakan calon surga oleh Rasulullah SAW. Luar biasa ini. Jelas ini orang bukan sembarangan nih. Meskipun orang gak ada yang memuliakan waktu, gak ada yang memuliakan orang ini. Bukan Umar bin Khattab, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Zaid bin Sabit, bukan siapa, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal. Itu kan ulama us-sahabah ya, orang-orang besar ya, orang-orang besar, kibarus sahabah. Ini orang nggak ada yang perhitungkan, dianggap orang awamnya sahabat lah. Tapi kok sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan dia calon surga. Akhirnya ada orang menyelidiki, bermalam menginap di rumah orang itu selama 3 hari. Yang menyelidiki itu bingung karena orang ini tidur terus, tidur, sholat wajib tidur, sholat wajib tidur, terus gak mikir apa-apa, beras gak mikir apa-apa ya. Ini orang di rumah ya pokoknya ini ngomeh turu sholat isya, buat gak tahajud juga enggak, pokoknya turu baru sholat isya turu ngleger, subuh tangi, pokoknya turu sholat nggak ada, kok nggak ada istimewanya, nggak ada. Akhirnya tamunya yang nyelidiki itu ya terus terang, mohon maaf Pak ya, saya ini kemarin 3 hari itu Rasulullah kan berturut-turut mengatakan calon surga lewat, Anda yang lewat, kamu yang lewat. Tapi setelah saya sidiki bermalam 3 hari di sini, kok nggak ada yang istimewa ya. Ngalim juga ngalim, lomo juga lomo, gak harus ditinggu, lomo masalahnya. Kan tadi kan ada yang supaya tidak direndahkan supaya lomo ya kan ya. Indah mau nyampaikan ilmu ya nggak banyak ilmu, mau lomo ya nggak ada uang, mau bagaimana bisa di apa ya supaya dia itu memimpin masyarakat juga tidak punya alat perangkat untuk memimpin masyarakat, semua serba terbatas. Tapi kok calon surga? Nah, akhirnya dia cerita, Rasulullah mengatakan saya calon surga, saya tidak punya kelebihan apa-apa, cuma satu saja yang mungkin ya saya disebut calon surga, mungkin ini satu saja. Selama ini saya tidak pernah mangkel sama orang. Nah ini, selama ini saya nggak pernah dendam dengan orang, mangkel sama orang, gelo sama orang, tidak pernah. Nah ini akan dimuliakan Allah, meskipun kita itu di mana tempatnya dimuliakan Allah. Nah, ini berarti apa? Berapa itu? Sudah berapa itu? Ya, jadi dengan ilmu, dengan lomo, dengan si apa itu memperbaiki tipologi ya. Ya itu kan makanya saya baca dari awal insan-insan itu dulu ya. Nah, maka dimuliakan oleh Allah karena hatinya bersih, tidak direndahkan orang. Makanya dimuliakan, makanya dimuliakan Allah, dimuliakan calon surga. Sekarang ada kitab baru 2 jilid, kitab berjudul Rijal Mubasysyarun bil Jannah, Nisa Mubasyarat bil Jannah.
Ada kitab 2 jilid, yang satu berjudul Rijalun Mubasysyaruna bil Jannah, Nisaun Mubasysyaratun bil Jannah. Ada 2 kitabnya. Nah, ini yang mengenai hati. Ada lagi, orang direndahkan Allah, direndahkan masyarakat, karena direndahkan maka dimuliakan oleh Allah. Nah, ini yang jalur man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Dia yang kan itu populer ya, wa man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu akan diangkat oleh Allah, direndahkan menjadi mulia, direndahkan menjadi apa? Mulia. Masya Allah. Ini banyak sekali orang yang direndahkan menjadi mulia. Subhanallah. Jadi memang santri itu di masyarakat, kalau sekarang saya baca jauh lebih bagus sekarang. Pengakuan masyarakat kepada santri lebih bagus sekarang daripada dulu, jauh lebih dimuliakan sekarang. TV itu sponsornya sarong semua, Wadibor, Gajah Duduk, BHS, Mangga. Coba lihat TV itu, sponsornya itu sarong semua. Cuma ini kalau sakit-sakit sponsornya kok laki-laki semua, budrek lanang, Oskadon yang otak ya laki-laki, puyer 16 ya yang sakit laki-laki, introstop yang sakit juga laki-laki, mencret laki-laki, pusing kepala iklannya laki-laki. Pokoknya wong loro-loro ku iklannya lanang kabeh, kok jarang saya wedok. Ini juga ada ya. Nah, orang yang dimuliakan Allah sekarang jauh Cik. Dulu mang ya tahun 80-an santri mang dipandang, sekarang enggak. Alhamdulillah masyarakat banyak sangat memuliakan, menghargai, memberikan tempat, ruang kepada santri lebih baik sekarang. Lebih baik sekarang, jauh lebih bagus sekarang. Tandanya gimana? Oh, tandanya banyak sekali. Sekarang itu diberi ruang semua, sampai sing bodoh, sing pinter, nyusul tapi aja mbok menawa sing suarane apik-apik, vokal-vokal anu kadang ora iso ngaji. Nyusul lho. Sing vokal-vokal iku kan ya ora patok iso ngaji tapi suarane apik-apik. Ayo kadang-kadang suarane apik-apik. Ya ora mudeng sing diomongno burdah barang niku ya gak ngerti artine, pokoke suarane apik-apik ya. Wujude ya laris ya. Suarane apik-apik, dimuliakan ya. Padahal ya gak paham artine, gak paham artine maca burdah, maca sholawat. Ya gak paham isinya, tapi suaranya apik-apik ya, dimuliakan. Tapi ya itu cuma ya itu tadi ya bang, godaannya duniawi lah, godaannya duniawi. Tapi kalau untuk apa itu direndahkan orang, nggak seperti yang dialami kaum Nuh.
wa ma nara kattaba'aka illa alladzina hum araziluna badir ra'yi. Orang rendah-rendah direndahkan, sahabat Nabi direndahkan, sampai turun ayat abasa wa tawalla, karena orang kafir mau musyawarah negosiasi dengan Rasulullah, mintanya jangan ada Abdullah bin Umi Maktum, jangan ada orang miskin di situ. Kalau rapat dengan Nabi, mintanya jangan ada orang miskin di situ. Maka sampai turun wala tatrudil ladina yad'una rabbahum, jangan usir, sampai ada ayat wasbir nafsaka ma'al ladina, sabarkan dirimu dengan orang-orang sahabat meskipun fakir miskin. Nah, enggak, zaman itu memang direndahkan, tapi sekarang enggak. Alhamdulillah ya. Jadi tawadhu itu mengangkat. Sebagai contoh yang real ya, banyak ya. Saya baca di kitab, tapi ini kitab ya kitab seperti ringkasan Ihya, tapi bukan ringkasan Ihya. Kalau ringkasan Ihya itu ada Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ada Mau'izatul Mu'minin karya Jamaluddin Al-Qasimi. Nah ini lah Nuzhatun Nadirin, Nuzhatul Muttaqin, Nuzhatul Nadirin, Nuzhatun Nadirin, itu seperti ringkasan Ihya Ulumuddin. Saya dulu ngaji ke ayah saya selesai Nuzhatun Nadirin ya. Di situ ada cerita seorang hakim agung miskin. Aneh, hakim tinggi kok miskin. Sekarang ini baru dapat SK P3K, urung medun SK ini avansane anyar P3K. Nah itu dulu ada hakim tinggi. Hakim tinggi ini tidak punya uang. Dia itu waktu Idul Adha, orang-orang korban apa? Korban kambing, mungkin korban sapi, korban onta, dia nggak punya apa-apa, cuma punya ayam. Hakim tinggi, maka dia melakukan apa ya, sholat Idul Adha dengan khutbah Idul Adha, karena dia ulama besar, hakim tinggi. Dia pasrah kepada Allah, nggak punya uang. Ya niatnya korban ayam Idul Adha, korban ayam. Fikih kita ndak boleh, fikih kita madzhab Syafi'i nggak boleh. Tapi Bughiyatul Mustarsidin, siapa ya, Abdullah bin Umar ya, membolehkan korban Idul Adha pakai ayam bagi orang yang sangat kepepet. Sangat apa? Kepepet. Ya, sangat nggak punya uang lah, nggak mampu. Abdullah bin Umar memperbolehkan. Kita ndak ya, kita pakai madzhab Syafi'i ndak boleh ya. Nah, akhirnya ini berangkat khutbah, sudah merencanakan nanti potongnya itu korbannya ayam. Nah, akhirnya apa itu, datanglah tetangga-tetangga itu nolong semua, ngasih kambing itu puluhan, dikasihkan. Loh, lain loh, titip korban dengan ngasih lain loh. Loh, kiai saya kan dititipi korban, kuangelan nyembelai,
bar nyembelih ngedumno. Ayo iku kiai kangelan nek ditiriwi korban kekangelan. Ini ndak dikasih kambing karo tonggo-tonggo. Beliau pulang dari sholat itu ada kaget, loh kok banyak. Masya Allah, Masya Allah. Ini apa? Allah memberikan anugerah. Kepengen korban kambing, nggak punya kambing, rencananya ayam. Tapi Allah mendatangkan rezeki tonggo-tonggo dengan kayak kambing puluhan. Maka dia berbicara kepada istrinya, Bu, ayam kita dijaga dengan baik. Karena ayam kita ini melebihi putranya Nabi Ibrahim. Lagi keliru sih. Karena Nabi Ibrahim itu putranya mau disembelih, cuma diganti kambing satu. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Lah ayam kita ini diganti oleh Allah puluhan ekor kambing. Luar biasa ini. Wah lah iki sing ini yang ada ini ya. Ada cerita begitu. Saya baca itu dia. Wah ini dimuliakan Allah. Enggak jadi rendah. Karena apa? Ya selama ini dia tawadhu, ya hidupnya apa? Tawadhu. Masya Allah. Semangat ya, semangat. Ya, dimuliakan Allah. Doanya apa? Yaitu yang di ayat surat Yasin itu, wa ja'alani minal mukramin, wa ja'alani minal mukramin. Mugi-mugi Allah ndadekno kula tiyang sing mulya, wa ja'alani minal mukramin. Itu kan Masya Allah. Akan tetapi di kitab Ihya Ulumuddin, di dalam fikih itu mah ada batasan. Orang memuliakan kita tidak, sekarang kan sudah solusi dasar sudah ada kan, supaya tidak dihina orang, tidak dikerdilkan orang, tidak direndahkan orang ya. Akan tetapi orang memuliakan kita tidak merendahkan itu kan kadang-kadang kita ini menjadi tamak. Itu yang gak bagus ya. Contohnya gini, kowe dadi kiai, wong sowan orang gowo apa-apa, ambek ora sowan transfer duit, milih ndi sampe? Nah, kan ada dua macam. Sitok iki sowan terus gak gowo apa-apa. Sitok gak tahu sowan tapi transfer duit ning kiai. Ini kiai kadang-kadang tergoda. Daripada bolak-balik sowan ketemu iku terus saya kok ora tau nggowo apa-apa. Alung iki lah ora tau sowan lah tapi ngirim-ngirimi. Lah ini yang menjadi tamaknya di itu. Setelah dimuliakan Allah, paham ya? Setelah dimuliakan Allah, jangan ada tamak ya. Itu penyakit ya. Penyakitnya di tamak itu. Saya itu pernah ngalami diundang ceramah. Diundang ceramah itu di satu desa, kalau dari Lasem itu 3 jam. Nah di situ ada alumni di desa itu telepon saya, Gus mungkin dalu ngaos ting desa kula nggih. Iya kan. Kampir Gus, saestu kampir. Niku cedhak griya kula. Saestu lho. Lah nek ngomong cedhak namung gang omah loro. Ya aku tak berangkat tak ngisuki rono. Habis duhur saya berangkat, padahal acaranya malam. Karepku meh jagungan ning kono santai-santai. Bocah tak jak sak mobil, ora samangan, ora sa jajan. Sebab mesti sedia mangan ning kono. Padahal tidak jelas, itu belum jelas itu.
Cuma nek delok semangatnya ngampir kan wis disiapno. Bareng tok kono jam tengah papat sore kok gak ada tanda-tanda apa-apa. Ya, iki piye bocah iki piye? Iki gumangan kabeh wong berangkat belum makan semua. Akhirnya saya mampir ke bulik saya, enggak usah saya sebutkan, ke bulik saya sama bulik saya tiga imangan. Aku mau gak usah, soalnya wis disediakno wonge wis ngebel terus, orangnya ngebel terus kon mampir, wonge wis nyiapno mangan. Bareng aku balik nang rono maghrib, ya gak ada tanda apa-apa. Sampai jam 8, jam 9, jam 10 gak ada suguhan. Ini maksudnya apa ini? Terakhir kan digerojok rambutan terus. Mulai jam 3 sore itu sampai jam 11 malam rambutan terus. Wah, ini bisa error perut. Ini caranya mules kabeh ya. Akhirnya tak wanek-wanek loh kan. Jam 11 malam. Iki urung do mangan kabeh sugoi. Tidak dikasih makan. Super mie. Satu orang satu. Ya, ini ngetes orang ini ya. Nah, akhirnya sampai pulang setengah 1 nggak disuguhi. Ini luar biasa. Berarti terus aku baru, wah ini akibat tamak ini. Akibat tamak berhadapan dengan, ya. Maka Imam Syafi'i apa? Amattu matami'u wa tami'i fa ahyaitu nafsi. Ayah ya, fa fi ihya'i irdi masunu wa ahyaitul qudum'a wa kana maita, ya. Ada ya, fa fi ihya'i irdi masunu. Kan ada ya. Apa itu di Nadham apa itu ya? Di diwannya Mas Syafi'i. Juga ada di khasiah Bujairami. Apa itu khasiahnya Iqna itu ya? Khasiah Iqna Bujairami kan ada ya. Amattu matami'i itu ya. Itu syairnya Imam Syafi'i. Masya Allah, jangan tamak. Maka kalau kita sudah tidak dihina orang, kita diangkat Allah, dimuliakan, tapi hindari tamak ya. Mandiri, paham ya? Hidupnya apa, Man? Mandiri. Jangan merepotkan orang. Insya Allah ya, insya Allah dicukupi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Cukup, aku kesel ya, tak cukup. Mugi barokah. Wa ma'adina bil ilmi wa sayyidina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jabinna bil afiyah wa ma kunna wa la takun alina bi yadika al khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa. Bun, cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.